Hai semuanya, balik lagi dengan aku Febriana Eka Nur. Nah, di video kali ini aku mau men-sharingkan insight yang aku dapatkan selama perkuliahan pertemuan ke-11 bersama Kamira, dan Kamira membawa satu narasumber yang spesial, yaitu Kak Rindi. Nah, Kak Rindi ini siapa sih? Kak Rindi ini adalah penulis buku Mind Skill. Nah, buku Mind Skill ini menampilkan atau di dalamnya tuh menceritakan tentang menata cara untuk berpikir. Nah, Mind Skill itu adalah suatu, jadi di dalam buku ini menekankan atau apa ya itu istilahnya? Ya kayak menekankan lah, menceritakan untuk pengetahuan keterampilan dasar konseling atau keterampilan sebagai konselor harus bagaimana dalam memberikan layanan konseling. Nah, di pertemuan ini juga Kak Rindi menjelaskan kepada kita bahwa untuk menjadi konselor itu harus memiliki keterampilan. Nah, keterampilannya untuk bisa mengontrol pikiran. Nah, di dalamnya itu ada beberapa jenis konselor. Mulai dari konselor profesional, konselor para profesional, terus konselor non-profesional, dan konselor siapapun. Nah, dalam keterampilan dasar ini, konselor yang profesional harus memiliki penguasaan terhadap teori-teori atau pendekatan untuk konseling. Dan konselor yang profesional harus bisa memahami setiap pendekatan dalam konseling. Pemahamannya harus banyak tentang konseling, dan cara untuk si konselor ini mengaplikasikannya dalam sesi konseling. Kemudian harus paham tentang keterampilan dasar dalam berkomunikasi. Nah, pastinya kan dalam sesi konseling itu dijunjung tinggi cara mengkomunikasikan sesuatu hal. Nah, konselor harus bisa memiliki keterampilan itu untuk bisa terjalin komunikasi yang lancar dengan si konseli. Karena komunikasi ini number one yang digunakan dalam satu proses konseling. Kemudian, keterampilan berpikir dalam konseling. Nah, keterampilan berpikir dalam konseling ini, si konselor ini harus profesional, harus memiliki keterampilan dalam berpikir. Kemudian, Kak Rini menjelaskan kepada kita tentang basic counseling skill. Nah, basic counseling skill ini ada beberapa macam, mulai dari internal dan eksternalnya. Nah, kalau dari sisi internalnya, keterampilan dasar dalam berpikir ini atau segala sesuatu yang ada dalam pikiran harus melewati persepsi dulu. Jadi harus entah itu lewat kata-kata atau cara berbuat kita. Nah, apa aja sih yang termasuk di internal ini? Nah, di internal ini ada peraturan, persepsi, terus ada bicara diri, terus ada citra visual, ada penjelasan, dan pengharapan. Kemudian di basic counseling skill yang kedua ada eksternal. Nah, di eksternal ini
dapat kita amati bahwa dalam cara pola berkomunikasi atau cara perilaku yang nampak dalam diri kita, yaitu bisa diamati dari luar. Maka ada verbalnya, ada vokal dan bahasa tubuh. Apa aja sih yang ada termasuk dalam verbal, vokal, dan bahasa tubuh ini? Nah, mulai dari verbal. Dalam verbal ini sangat berkaitan dengan bahasa dan fokus terhadap suatu topik, dan mengontrol akan respon dari luar. Kemudian vokal. Nah, vokal ini sangat berkaitan dengan volume suara. Entah itu dia kencang atau sedang atau rendah gitu. Jadi dia masuk ke vokal. Terus artikulasi, intonasi cara menyampaikannya, terus penekanannya, terus ada tempo. Nah, itu masuk ke vokal. Kemudian bahasa tubuh. Nah, dalam bahasa tubuh ini mencerminkan bagaimana ekspresi wajahnya saat kita berkomunikasi, apakah tegang atau rileks atau bingung gitu. Jadi dia bisa diekspresikan kita bisa melihat melalui wajah, ekspresi wajah. Terus entah itu fokus cara dia memandang orang itu atau kontak mata, posisi tubuhnya gimana, kayak gitu. Nah, dalam main skill juga ada ketekasan dalam merespon secara kontekstual yang berguna untuk menangani problem solving dalam konseling. Nah, main skill ini menata konselor untuk dapat meninjau kembali tindakan-tindakan apa saja sih yang telah dilakukan oleh si konselor, dan untuk bisa merefleksikan kembali tindakan berikutnya harus bagaimana. Dan ya, begitu. Kemudian konselor juga dapat mengontrol pikirannya sendiri ya, dan itu sangat berpengaruh pada cara atau pola berkomunikasi si konselor ini. Bagaimana tindakan setelah pola itu muncul, maka tindakan yang akan dia lakukan seperti apa, nah itu akan juga kelihatan. Kemudian membantu untuk bisa melancarkan kemampuan si konselor untuk bisa mengelola atau mengatur alur pikiran si konselor ini dengan mind skill yang dapat diamati melalui keterampilan yang nampak dengan cara melihat pola komunikasi dan perilakunya, entah itu dari eksternal. Nah, kemudian Kak Rindi juga menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa komponen dalam mind skill. Yang pertama, menciptakan peraturan yang membantu untuk konseli, dan menciptakan persepsi yang membantu. Kemudian menciptakan bicara diri yang membantu, menciptakan citra visual yang membantu, menciptakan penjelasan yang membantu untuk si konseli, dan yang terakhir menciptakan pengharapan yang membantu untuk si konseli. Dalam main skill juga terdapat terkaitan dengan peraturan. Nah, ini termasuk dalam segala sesuatu itu tentang kata boleh. Apa yang dilakukan selalu boleh atau tidak boleh dilakukan. Nah,
kedua kata boleh dan tidak boleh ini selalu digunakan di setiap individu atau setiap orang untuk bisa istilahnya kayak menuntun hidup lah, menuntun kehidupan orang tersebut. Nah, kemudian bisa menciptakan peraturan yang bersifat realistis dan profesional. Nah, untuk bisa menciptakan peraturan yang bersifat realistis dan profesional ini, bisa juga menggantikannya dengan peraturan-peraturan yang sepertinya bersifat menuntut atau absolut. Kemudian ada persepsi. Nah, dalam persepsi ini ada 3 persepsi, yaitu yang pertama, persepsi terhadap diri sendiri, orang lain, situasi. Dan persepsi yang kedua ada persepsi yang membantu. Yang artinya membantu ini yaitu setiap individu mampu membedakan kenyataan dengan kesimpulan atau tafsiran yang dimana menekankan dengan adanya suatu bukti tertentu untuk bisa percaya sesuatu hal itu. Kemudian ada persepsi yang selanjutnya, persepsi yang membantu. Nah, persepsi yang membantu ini konselor tidak hanya dilatih untuk melihat permasalahan dari satu sudut pandang, tetapi dari berbagai sudut pandang yang kompleks. Sehingga dari si konselor melihat dari sudut pandang yang berbeda, konselor dapat terhindar dari labeling atau judgmental atau penghakiman, dan konselor juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya atau lebih bijak. Nah, kemudian tadi kan aku ada sebutkan wicara diri atau self-talk. Nah, dalam komponen ini, wicara diri itu bisa disebut dengan monolog, dialog dalam hati, atau menginstruksi diri. Ya, seperti itu. Kemudian, self-talk ini juga bisa melintas di dalam kondisi apapun. Nah, self-talk ini ada yang bisa membantu untuk diri sendiri dan ada juga yang tidak bisa membantu diri sendiri. Kenapa tidak bisa membantu dan kenapa bisa membantu? Karena dikatakan membantu apabila dampak dari self-talk ini ditimbulkan terhadap perasaan. Dan tindakan adalah hal yang positif, begitupun sebaliknya. Jika tidak bermanfaat, berarti tidak timbul melalui perasaan. Kemudian ada citra visual. Nah, dalam citra visual ini, semua gambaran visual yang muncul di dalam kepala kita, dalam pikiran kita, di situasi apapun. Nah, jadi itu dinamakan citra visual. Dalam kehidupan sehari-hari juga ada orang awan yang menyebut orang awam yang menyebutkan sebagai bentuk kayak melamun atau membayangkan sesuatu. Padahal itu namanya citra visual. Nah, citra visual ini juga ada yang bisa membantu dan ada yang tidak. Misalnya kan kita melamun nih. Melamun kan nggak pikiran apa-apa. Kayak membayangkan lah. Kalau kita membayangkan sesuatu yang akan terjadi, itu kan pastinya bisa berguna buat kita ataupun enggak untuk bisa mengantisipasi sesuatu hal akan terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan
citra visual ini tidak dapat membantu dan perlu diubah untuk, atau biasa disebut dengan descoping, untuk bisa menjadi lebih dan lebih untuk bisa membantu. Dan ini juga dapat dilakukan dengan cara melakukan visualisasi, relaksasi, dan diikuti dengan instruksi diri. Kemudian ada penjelasan. Nah, dalam penjelasan ini berisi tentang alasan yang diberikan setiap individu kepada dirinya sendiri dengan memberikan alasan kepada diri sendiri bisa disegerakan untuk lebih cepat untuk terjadi dan menciptakan penjelasan yang membantu dan meyakini bahwa penjelasan itu, penyebab masalah itu berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian dalam penjelasan ini, penjelasan yang bisa membantu menghindari dari adanya penjelasan-penjelasan yang berpusat atau bertentangan lah dengan penyebab sesungguhnya. Kemudian yang terakhir ada pengharapan. Nah, pengharapan ini sesuatu hal yang bisa membantu untuk berharap yang bersifat realistis atau sesuatu yang kapasitas. Gitu. Di dalamnya ada kompetensi dan keterampilan diri. Dan selanjutnya pengharapan ini tidak membantu dalam hal pengharapan yang dilebih-lebihkan atau tidak realistis. Seperti itu, teman-teman. Aku rasa masih banyak kurang sih dari sharing insight yang aku berikan ini. Tapi mudah-mudahan bisa membantu buat kalian semua tentang materi yang aku berikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah! Terima kasih.